Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah Dusun Godok dong. Alhamdulillah, luar biasa hari ini kita dipertemukan di kesempatan yang pertama. Saya lihat ibu-ibunya semangat karena sesuai dengan namanya godok, gitu ya. Godok makan dan godok minum. Biasanya ibu-ibu itu selalu tampil di depan karena ada istilah, kalau di luar negeri itu ada istilah ladies first. Wanita itu harus di depan biar kalau antri itu tidak susah. Jadi kalau belanja apa, mengurus apa itu, wanita itu diletakkan di depan. Tujuannya apa? Jadi biar ketika posisi kesusahan itu wanita yang didahulukan. Itu di luar negeri, maka istilahnya ladies first. Ladies itu artinya wanita, first itu artinya dipertamakan, didahulukan. Makanya wanita di depan. Kalau di Indonesia beda. Bapak sama ibu itu gimana caranya? Ibu itu selalu di depan. Akhirnya banyak bapak-bapak yang takut sama ibu-ibu. Suami takut istri, STI. Karena itu tadi ibu-ibu selalu berada di depan. Nah, artinya apa? Hidup ini menjalankan satu perubahan. Orang hidup itu intinya berubah. Sama kayak puasa. Puasa itu intinya kan takwa. La'allakum tattaqun, 183 Al-Baqarah. La'alla itu dalam ilmu nahwu itu disebut hurufnya harfut taraji. Harfut taraji, huruf at-taraji itu artinya roja. Roja itu artinya punya keinginan, punya harapan, punya kemauan. Itu roja. Kalau kita punya keinginan, punya kemauan, punya harapan, maka keinginan, kemauan, harapan kita itu harus dicapai. Tentunya dengan kerja keras. Makanya karena bapak-bapak ini belum pulang dari sawah, karena beliau ini pekerja keras. Nanti jam 5 itu baru datang. Ibu-ibu yang pekerja lembut, pekerja lembut, bukan pekerja keras. Makanya ibu-ibu lebih dulu datang. Nanti pelan-pelan menjelang jam 5 baru bapak. Itu namanya la'allakum. Jadi
Seseorang itu kalau puasa, yang diinginkan itu harapannya cuma takwa. Takwa itu cuma takut kepada Allah, al-khawf bil jalil, nerima apa yang diberikan meskipun sedikit, ar-ridha bil qalil. Yang ketiga, bekerja berbuat sesuai dengan yang diturunkan, diajarkan, al-amalu bil tanzil. Yang keempat itu minta tolong, nanti di hari akhir itu bisa dimudahkan jalannya, maka disebut al-isti'anah bil yaumil rahim. Jadi takwa itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu al-khawf bil jalil wa ridha bil qalil, takut sama Allah, ridha bil qalil, nerima sedikit ya habis, banyak ya habis, sedikit ya hilang, banyak juga hilang. Dapatnya sedikit ya mati, dapatnya banyak juga mati. Kan begitu. Dapat proyek pengadaan mebel cuma sedikit. Apa kok sedikit? Sepi Pak Ustaz. Ya disuruh ar-ridha bil qalil. Dapatnya banyak. Proyeknya sampai nggak stop-stop karena bangun rumah di mana Kalimantan mana utara, pengadaan mebel, dapatnya banyak, dapat sedikit ya habis, dapat banyak juga habis, dapat sedikit ya mati, dapat banyak juga ya mati. Makanya ar-ridha bil qalil, menerima meskipun sedikit. Yang ketiga tadi apa? Al-amalu bil tanzil, melakukan sesuatu sesuai dengan yang diturunkan. Gusti Allah itu memerintahkan puasa, nggih poso. Kalau tidak berpuasa itu ada sebabnya. Napa Pak Ibu kok tidak puasa? Saya tidak sahur kesiangan, terus pusing kepala, darahnya turun, kantongnya itu kembang kempis. Berasnya mau habis gitu. Ada yang gak bisa beras? Bu? Yang gak bisa beras angkat tangan? Ya ada. Mau saya kasih hadiah kok gak ada. Gak ada yang habis berasnya Ustaz. Ini ada sambungnya di atas ini. Itu kan al-amalu bil tanzil wal isti'anah bil yaum ar-rahim. Ya, kita minta tolong kepada Allah karena akan diperjalankan dengan perjalanan yang benar. Nah, takwa itu di situ. Jadi orang hidup itu intinya berubah. Kita puasa ini juga intinya berubah. Biasanya tidak ada ngaji, sekarang ngaji. Biasanya nggak terima THR, terima THR. Biasanya nggak ada buka puasa bersama, ada buka puasa bersama. Itu namanya berubah. Nah, apakah ada orang yang hidup itu tidak mau berubah? Ada nggak yang hidupnya itu tidak mau berubah? Kira-kira jenengan yang masih bersila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ibu-ibu yang duduk di depan ini masih bersila seperti saya begitu. Bapak-bapak ini 8 orang masih bersila. Ibu-ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah selonjoran. Sekarang yang sudah saya sebut tadi itu tidak usah berubah. Yang selonjoran tetap selonjoran, yang masih berlipat begini berlipat. Ditunggu sampai menjelang maghrib nanti. Kalau jenengan tidak berubah, coba ngomong betul, enak saja, kan tidak enak. Maka akhirnya ketika nanti dibiarkan statis, tidak pernah berubah saja, mau berdiri susah, kesemutan. Itu namanya kita tidak mau menerima perubahan. Makanya orang hidup biar bisa mau menerima, mau membawa, mau belajar, mau memahami
punya mau, masih punya karat, berarti kita ini masih mau berubah. Nah, karena inti hidup ini berubah. Inti puasa itu membawa perubahan. Yang ketiga disebut dengan at-taqwa. Tiga ini menurut Imam Suyuti. Kalau tadi menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Suyuti dalam fikihnya itu tiga. Itu yang poso itu satu, banyak tilawatul Quran. Yang kedua itu menegakkan sholat, jadi memperbanyak ibadah sholat. Yang ketiga itu banyak mengeluarkan zakat, karena aqimus sholata wa atuz zakat. Jadi orang puasa itu banyak-banyak bersahabat dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Kan kalimatnya bulan Ramadan alladzi unzila, yang telah diturunkan fihi, di dalam bulan Ramadan, Al-Quran, yaitu Al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan keterangan, ya, minal huda wal furqan, dari segala petunjuk dan pembeda. Berarti Al-Quran itu memberi petunjuk, yang kedua menjelaskan, yang ketiga membedakan. Ada tiga spidol ini menurut Bapak Ibu, yang paling baru yang mana? Yang paling baik yang mana? Yang paling mahal yang mana? Yang paling jatuh pertama kali yang mana? Betul kan? Ini kan pembeda. Yang menarik menurut jenengan itu yang mana? Ini namanya apa dia? Spidol. Tahu artinya spidol? Untuk menulis. Spidol ini untuk menulis. Kita bisa tahu spidol ini untuk menulis, berarti dia al-huda, karena ada yang menunjukkan. Ya. Lalu ada yang menerangkan kalau ini untuk menulis, ada caranya untuk menulis. Caranya apa? Dibuka, baru ditulis. Gitu. Dibuka, ini bisa ditulis ya? Ini yang dipakai untuk menulis, ya. Baru bisa dipakai untuk menulis. Ada yang bisa jawab? Ada yang angkat tangan? Belum ada yang bisa tahu. Ada door press katanya. Ini door pressnya untuk siapa? Jadi ibu-ibu tidak boleh. Nah, ini namanya tadi al-huda, lalu ada al-bayyinat. Ada al-huda, al-bayyinat, baru ada al-furqan. Al-furqan itu yang membedakan, pembeda. Semua ini namanya al-hidayah. Semuanya ini namanya petunjuk. Orang hidup itu dikasih sesuatu biar mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Itu namanya petunjuk. Biar hidupnya itu benar, biar hidupnya tidak salah. Makanya harus mau bisa berubah. Saya suatu hari tanya begini, saya jalan-jalan ke satu kota, saya tanya, ini kursi kunonya berapa? Dijawab, Bapak mau beli? Ini kursi kuno mahal, Pak. Saya bilang, kok mahal? Barangnya sudah lama.
Ini tek antik namanya Pak, karena kursinya dibilang barang antik. Saya tanya, harga berapa Mas? Bapak mau nawar berapa? Saya buka harga ini 4.500.000. Saya mikir, kok kursinya mahal 4.500.000 tapi barangnya kuno. Lalu saya balik, kalau yang baru ini gimana? Kalau yang ini murah Pak, 2 juta sampai 2.500.000 karena baru. Berpikir saya, kok barang baru lebih murah dari barang yang lama? Ada yang punya Vespa gitu, sepeda kuno, motor ya, gitu. Itu kan belinya dulu yang murah. Kok sekarang kalau dijual itu bisa 20 juta, 15 juta. Barang antik jadi mahal, barang baru lebih murah. Lalu saya bilang begini, dan saya panggil kacau. Saya tak beli yang baru saja atau yang lama, mana yang bagus. Terserah Bapak, yang penting harganya kita ini sepakat dulu. Yang penting Bapak beli yang kuno lebih baik Pak. Ini apa itu Pak? Tek-tek namanya, artistik sebenarnya. Nah, artistik katanya begitu. Bilang artistik itu artistik. Gitu ya. Lalu saya bilang, saya ambil yang baru, tapi harganya jangan segitu. Atau saya ambil yang lama, juga harganya tidak segitu. Karena agak bulat saya nawarnya. Dia nanya, Bapak ini dari mana sih? Kok susah sekali nawarnya ini? Saya bilang, saya dari Tanggulangin. Coba, saya dari Tanggulangin. Oh, Tanggulangin yang ada Bek Alpat itu Pak ya? Terus saya bilang, iya, itu nama ustadznya Ustadz Eko Asmanto. Itu gurunya anak murid saya, gurunya anak saya Pak. Anak saya itu kuliah di kampus. Itu dosennya Bapak Ustadz Eko Asmanto yang punya baik yayasan, baik Alfa. Saya itu tertawa di dalam hati. Lalu saya bilang begini, Pak Kacong, saya inilah yang namanya Eko Asmanto. Kok tidak dari tadi ngomongnya? Nah, yang Bapak Ibu dapat, ketika seseorang itu ingin membentuk satu perubahan, dia butuh satu keterangan. Saya ulangi, untuk bisa berubah, dia butuh satu keterangan. Setelah datang keterangan itu, baru dia bisa membedakan. Langsung saya dirangkul, disalami, dicium. Ya Allah Pak, saya terima kasih anak saya kuliah itu Bapak bantu. Lancarlah ujiannya, sudah mau wisuda. Lalu dia bilang apa? Bapak pilih mau yang mana ambilnya, harga saya manut Bapak. Yang bingung siapa? Yang bingung membeli itu siapa? Kan saya yang tidak nyaman membeli. Waduh, saya maunya nawar malah tidak jadi nawar. Saya kalau membeli nanti harganya manut terserah Bapak. Sudah Bapak pilih, saya manut harganya. Bukti terima kasih, anak saya sarjana Pak. Saya tidak bisa berkata apa. Akhirnya singkat cerita, saya tidak jadi membeli karena tidak enak dikasih harga manut. Betul? Yang kedua, beliaunya jadi tahu, kok Bapak tidak jadi beli. Nanti kalau Bapak jadi belinya, ngomong saja nggak usah kemana-mana. Saya masih harga manut Pak. Itulah sesuatu itu kalau dikasih
kehidupan ini ada petunjuk, ada sesuatu yang mendatangkan keterangan yang menerangkan petunjuk. Yang tadi al-bayyinah wal furqan, ada yang membedakan. Kenapa sang penjual mebel kursi tadi itu membedakan? Karena anaknya itu belajarnya, kuliahnya sama saya, sehingga ada perlakuan yang dikhususkan. Padahal yang khusus itu tidak boleh. Maksudnya masuk surga itu ada yang khusus. Yang mengkhususkan itu bukan karena profesi. Yang mengkhususkan itu karena kita ini punya amal perbuatan. Ibu masuk kemana? Itu kan sesuai amal perbuatan. Yang datang terakhir ya duduknya di belakang, gak kebagian sembako, gak kebagian pasar, gak kebagian THR. Yang datang yang paling depan, yang paling pertama kali menerima kebaikannya sesuai amal perbuatan. Apakah tiap amal perbuatan itu nanti akan menjadi berkah untuk kita? Apakah akan menjadi berkah? Berkah itu sesuatu yang bertambah baiknya. Nah, orang itu tidak bisa disebut berkah kalau tidak ada yang baik. Kita pulang ke rumah, belum ada masakan. Kita duduk di sini sampai menjelang berbuka, semuanya ada, kurma ada, es ada, teh ada, takjilnya ada, rawonnya ada, semuanya ada. Yang tidak ada cuma satu, kopi. Gitu. Kecuali masjidnya ngasih dispenser untuk buat kopi. Gitu. Akhirnya semua itu bisa menjadi ada karena amal perbuatan kita yang membuat itu ada. Jumat barokah bersama Masjid Al-Hidayah, dusun godok, makan dan minum. Tulisan di bawahnya gratis. Karena tulisannya begitu di depan kulkasnya itu di atas sampingnya jembatan apa itu tangga gitu ya. Tulisannya Jumat berkah gitu. Nah, yang tidak paham kan berarti ini godok makan dan godok minum. Kan godok makan dan godok gratis tadi. Muncul nggak kira-kira satu pertanyaan, Bu, yang digodok apa? Makanan Pak. Kalau minuman yang digodok apa? Ini Pak, teh hangat. Nah ini kan tafsir Bapak. Ini kan rincian. Orang ini kalau mau berubah, tidak mau tanya. Orang ini kalau mau berubah, tidak mau diskusi. Orang ini kalau mau berubah, tapi tidak mau bertukar pikiran. Kira-kira tambah maju atau tambah mundur? Kan gitu ya. Suatu hari ada yang dekat saya, Ustaz, tempatnya jenengan beli kursi kuno tadi itu di mana Ustaz? Ajak saya bawa Ustaz. Saya lagi buat warkop, kebetulan butuh. Warkop itu apa Bu? Warung kopi. Saya lagi buat warung kopi Pak Ustaz. Di situ lagi butuh mebel kuno-kuno, mbok menawi kula bidang kalian jenengan pakai harganya ganti murah Pak Ustaz. Oh iya, kalau ngasih rekomendasi mawon jenengan bidang kiambak kan enak. Akhirnya yang jual mebel itu tadi menjadi ada kebaikan. Lah, orang yang mau berubah tadi karena dia menerima perubahan, mau diskusi dengan perubahan, mau bertanya tentang perubahan, mau bersikap baik pada perubahan, akhirnya dia ini banyak baiknya. Yang disebut hidupnya barokah.
menemukan kebaikan dalam hidupnya karena mau menerima berubah. Kalau jangan sakit, kalau betul nanti Pak, pokoknya kalau tugas mebel yang kalau tembakmu tadi, terus yang lainnya itu nggak ngatasi. Pokoknya abahmu tadi mebel terbaik ke dok, wah, dengan sakit begitu, itu susah menerima perubahan. Ini contoh, gitu. Susah menerima perubahan. Kalau nggak bisa Pak sholat, pokoknya kalau sholat ini sekali daya, godok, mau kemana-mana pokoknya kalau balik itu sholat itu sekali daya, godok, kan susah. Suatu saat harusnya jamaahnya, mungkin jamaahnya di masjid yang di luar, karena dia fanatik kepada alidayah godok, ya nggak ngikuti jamaah. Kalau beberapa masbuk, beberapa sing penting kalau sholat di masjid alidayah godok. Nah ini kan ada yang mau menerima perubahan, ada yang tidak. Ini kira-kira maju maupun bonteng. Suaminya dusun godok, istrinya godok, anaknya, besanannya, mantunya godok, betul ya? Buyut bapaknya, sesepuhnya godok. Jadi bolak-balik ketemu ini dengan godokan, ya? Bolak-balik. Kira-kira bisa maju apa bodoh? Nah, makanya membuka diri biar bisa menerima perubahan. Diskusi kepada siapapun biar bisa dapat perubahan. Pak, saya ini mau membelikan tanah. Dapat sih anak habis nikah kemarin. Oh, ya. Tanah di sini harganya sekian Pak. Akhirnya dicarikan di mana? Mungkin di Candi, mungkin di Sukong, mungkin di Sidoarjo. Kok mahal ya? Di tempat pulau murah, di Godok itu tanah masih murah, mungkin masih murah. Nah, ini kan wawasan. Yang murah bisa mahal, yang mahal bisa murah. Tapi jangan terlalu mahal, juga jangan murah, terlalu murah. Apakah manusia hidup itu? Manusia ini mau memberi kebaikan atau menerima kebaikan? Manusia itu hidupnya senangnya menerima kebaikan, tapi belum tentu senang memberi kebaikan. Senangnya menerima kebaikan, belum tentu senangnya memberi kebaikan. Hidayah itu akan didapat, petunjuk itu akan diturunkan karena kita sering menerima atau karena kita sering memberi. Itu pertanyaannya. Ya, saya ulangi. Kita ini akan dapat petunjuk biar kita mau berubah karena kita sering menerima atau karena kita sering memberi. Susah. Suatu hari begini, Mas tinggal di mana? Godok Pak. Terus ditanya, ngobrol-ngobrol. Saya punya adik perempuan Pak, belum nikah, usianya 32 tahun. Oh, iya. Sama lagi Pak, ada sepupu saya itu sudah 28 tahun belum nikah. Oh, terus Ustaz punya tim banyak. Dia tim kalau ganteng-ganteng, cantik-cantik, 49 orang tim itu yang kebanyakan belum menikah. Gitu. Bu menawi Ustaz, sepupu kalau ditolong sama begitu. Ini contoh, karena saya terus dijawab. Dia betul apa-apa, tapi tiangnya betul kesal tinggal di Godok. Saya itu Pak Ustaz kalau betul apa-apa, saya bahkan sepupu pula yang 28 tahun, 32 tahun ini bisa menikah, mau tinggal di mana pun mau membuka diri apa enggak?
Itu memberi apa menerima? Memberi apa menerima? Kan memberi. Memberi informasi, ada sepupu kami yang belum menikah, beliau Pak Ustaz dicarikan pasangan. Tapi anaknya nggak mau balik ke godok, nggak apa-apa. Yang penting ini selesai. Nanti kalau dia sudah berhasil di luar, dia akan balik majukan desa godok, kan begitu. Safir tajibni wa akan tufaliku wan safaina lagi dalam yusufin nasab. Kita diminta bersafir, bermusafirlah, berjalanlah, bepergianlah. Tajid aywaban, kita akan menemukan ganti siapa yang kita tinggalkan. Wansab, berbuatlah, beraktivitaslah, bekerjalah. Karena kenikmatannya itu fa'inna ladzi dalam keindahan kenikmatan kita dalam hidup itu ada saat kita bekerja. Itu yang disebut hidup itu mau berubah, menerima kebaikan, lalu kemudian terhadap kebaikan dia bukan menerima saja, tapi memberi. Pertanyaannya adalah begini: apakah setiap pemberian yang kita berikan itu bisa merubah kita? Apakah setiap pemberian yang kita berikan, yang kita belanjakan, yang kita upahkan kepada Allah, ya, serahkan ini gantinya biar Allah yang menggantikan dengan dalih ini infak, ini sedekah, atau ini zakat. Ini kan kita memberi untuk di jalan Allah. Apakah Allah ganti? Tadi saya berjalan itu melihat sawah. Sawah ini bagus, cuma karena hujan beberapa waktu akhirnya terendam. Padahal hujan itu tidak ada yang bisa memprediksikan. Petani juga tidak bisa memprediksikan kapan baiknya tandur. Kalau bisa memprediksikan, tidak mungkin sawah ini seperti ini. Maksud sisi yang sini begini, berlumpur, berlubang dengan lumpur, sisi yang di sebelah sana subur. Ini pasti ada masalah pada amal perbuatannya manusia. Terus berpikir, itu yang punya sawah, yang garap sawahnya sendiri. Berpikir lagi yang kedua, bukan itu sawah itu disewa. Jadi petani ini nyewa lahan, mengeluarkan sejumlah uang untuk uang sewa, mengeluarkan sejumlah uang untuk modal tandur itu tadi bercocok. Tiba-tiba hujannya turun, tiba-tiba banjirnya datang, tiba-tiba gagal panen pun tiba. Pertanyaannya, kebaikan yang kita berikan itu dibalas oleh Allah atau tidak? Ya, barokah tadi, berkah yang kita berikan itu langsung dikasih oleh Allah balasannya atau tidak? Tidak dibalas. Itu kan kita tidak ada yang tahu. Apakah sesuatu itu datang ujung-ujung langsung dari Allah? Kan tidak. Bapak Ibu puasa tujuannya apa? Ya taat pada perintahnya Allah. Maksud tujuannya taat itu apa? Dia belum puasa. Maksudnya puasa itu apa? Ya, biar dapat pahala. Apakah setiap pahala itu baik? Enggak, Pak, setiap pahala itu baik. Gitu. Berarti ada kebaikan yang akan Allah turunkan, dan kebaikan itu kita tidak tahu. Ada hadiah yang akan diberikan, tapi isinya kita tidak ngerti. Ada makanan yang nanti akan membersamai kita untuk takjil, tapi bocoran lauknya apa, menunya apa, kita nggak ngerti. Kan nggak ada yang tahu semua. Apakah
Maka kebaikan Allah itu juga kita tahu, pasti tidak tahu, tapi kita berhusnudzon. Mugi-mugi Gusti Allah datangkan kebaikan mungkin. Itu yang tadi disebut la'allakum tattaqun. Tarajinya di sini, rojak. Jadi kan bangun masjid Al-Hidayah, apa masjid itu mimpi bisa megah kayak begini? Ya tidak tahu. Saya bangun masjid 3 lantai, 4 lantai, bisa selesai apa enggak? Ya tidak tahu. Tapi karena berharap berkahnya Allah, dengan izinnya Allah, dengan kemuliaan yang Allah datangkan, tidak mungkin sesuatu itu tidak terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Kenapa? Karena setiap berkah itu pasti ada kebaikan, dan di setiap kebaikan itu pasti Allah gantikan. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang mendatangkan suatu kebaikan, falahu, maka untuknya asyru amsalihha, 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Hadis Abdullah bin Umar mengatakan, afdhalus shadaqah shadaqah Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah itu sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Sekalipun nggak bisa ngasih apa-apa, cuman sebutir kurma atau dengan seteguk air. Bapak Ibu, sedekah memberikan iftar. Ya, iftar itu buka puasa. Ya, itu lebih dari sedekah. Sedekah itu mendatangkan satu piring nasi. Tapi ini yang dikasih, ini sedang dalam kondisi berpuasa. Itu kebaikannya lebih dari sedekah yang biasa. Sekalipun kata Rasulullah itu birodatin, dengan satu ratap kurma, binah latin wahidatin, dengan satu kurma, atau dengan satu teguk air, satu teguk. Kenapa? Karena yang diiftarkan, yang dikasih untuk buka puasa itu, ia sedang dalam keadaan saim, berpuasa, dan puasanya siang Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Maka gerakan berbagi untuk berbuka puasa itu banyak. Pertanyaan kami tadi bisa terjawab. Kenapa kok kita melakukan kebaikan? Bukan meminta. Kita melakukan mengerjakan kebaikan, bukan meminta kebaikan. Tapi Gusti Allah yang mendatangkan. Ketika ini mendatangkan, jangan cuma butuh keyakinan. Husnudzonnya diganti sama Allah. Hadisnya itu tadi, baca bil hasanati falahu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhif, diganti sama Allah. Maka Ramadan disebut dengan bulan barokah karena di dalamnya bertebar kebaikan, semua kebaikan. Yang nggak bisa ngasih kurma, maka dia memberi 1 genggam kurma. Nggak bisa 1 genggam kurma, dia bisa memberi 1 butir kurma. Nggak bisa ngasih 1 butir kurma, dia bisa ngambilin kurma. Mbak, yang tolong kurmanya Mbak, oke, piringnya dipindah, monggo. Itu sudah paham, sudah pahala kebaikan. Maka ada yang bagi-bagi kurma, packingnya dilepas, diisi di kurma di sini. Buka puasa 1 takjil, Akbar, azan keliling dia, kurma juga dibagi. Kita beli packingnya, setelah itu pasang lagi begini. Alhamdulillah kurma berkah. Padahal ini bukan kurmanya dia hanya ngambilin kurma, diedarkan, lalu diletakkan. Itu sudah pahala. Maka bulan puasa itu bulan berkah yang menumpuk semua kebaikan. Khairun min alfi. Nah, renungan untuk kita
sekian banyak janji kebaikan yang Allah datangkan itu, pertanyaannya kenapa kita tidak mau berubah? Kenapa kita tidak mau melakukan perubahan? Biasanya ngaji, maka ngajinya ditambah. Biasanya tidak pernah ngaji, maka ngajinya ditingkatkan. Ya, biasanya tidak pernah membaca Al-Quran, akhirnya membaca. Biasanya membaca Al-Quran ditambah membaca. Sholatnya pun ditambah. Biasanya nggak pernah sholat malam, akhirnya sholat malam terus karena ada tarawih. Biasanya nggak pernah witir, akhirnya witir terus. Biasanya nggak pernah jamaah, akhirnya jamaah terus. Biasanya nggak pernah qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah terus. Masalah isnata asyarata raka'atan, barang siapa yang sholat 12 rakaat, kata Abdullah bin Umar, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga, buyutan fil jannah au qusura. Kalau tidak rumah, tanah di surga. Cuma apa? 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12. Atau menambahnya dengan yang lainnya, 12 rakaat ini menjadi sunnah muakkad. Ada yang menambah dengan yang lainnya, maka ada tambahannya menjadi tahiyatul masjid. Ada yang menambahnya dengan yang lainnya, maka akhirnya sholatnya menjadi sunnah ghairu muakkad. Ditambah lagi dengan duhanya. Waktu syuruk jam 6 kira-kira, itu waktu pertama kali tergelincir masuknya duha, ya sholat 2 rakaat. Sholat duha itu berapa rakaat sih sebelumnya? 8 betul. 8 rakaat. Betul. Afdalnya dia mengambil waktu syuruk 2 rakaat. Nanti jam setengah 9, jam 9, jam 10 dia ambil 2 atau 4 rakaat. 2 atau 4. Sedangkan nanti jam 10 sampai jam 11 dia sholat lagi 2 rakaat. Itu semuanya duha sampai jam 11. Jam 10 sampai jam 11 ini rizki biar jembar, rizki biar lapang. Jam 8, 9, 10 itu hidup ini biar berkah, sehat. Hidup ini biar kuat menerima masalah, kuat menerima tantangan. Waktu jam 6 pagi syuruk kita sholat duha lagi, itu hidup ini biar istiqomah. Itu tauhid. Bainal masyriq wal maghrib. Lengkap itu. Semuanya kan ditambah. Kebaikannya ditambah. Makanya tidak ada yang tidak menginginkan kehidupan itu mendatangkan suatu perubahan. Nah, makanya di kemuliaan hidup kita pada bulan Ramadan, Allah mengajarkan kita beberapa poin kalau boleh kita simpulkan. Yang pertama, perintah puasa itu memerintahkan kita hidup dengan perubahan. Yang ibu bapak hari ini lakukan kan satu perubahan. Biasanya tidak pernah ngaji. Biasanya ustaz tidak pernah datang ke Alidayah, ini sekarang datang, ya. Biasanya kita tidak pernah ketemu, ini kita ketemu. Biasanya kita tidak pernah ke masjid, jadi ke masjid. Biasanya kita nggak mau berbagi takjil, sekarang kita berbagi. Puasa, ibadah Ramadan mengajarkan kita berubah. Yang kedua, di dalam perubahan itu ada kebaikan. Maka manusia yang tidak mau kebaikan di dalamnya, maka susah dia menemukan perubahan. Gitu. Manusia yang tidak mau ada kebaikan di dalamnya, maka sulit dia menerima perubahan. Kenapa? Karena perubahan itu membawa kita baik. Maksud tingginya 10 cm terus. Bapak ibu nanam cabai, cabainya kerdil 10 cm, enggak. Jadi kan nanam kan terus tumbuh, an-numu wal irtiqa. Ini terus tumbuh, meninggi.
berkembang. Itu artinya ada perubahan. Kayak rezeki, pendapatan itu tahun pertama 1 juta, tahun kedua 1,5 juta, tahun ketiga 2 juta, tahun ke-10 pendapatan jenengan sudah 10 juta. Jadi nikah sudah 10 tahun itu pendapatan sudah 10 juta. Nikah dapat 20 tahun pendapatannya sudah 20 juta. Nikahnya sudah 25 tahun karena anaknya sudah lulus kuliah, berarti pendapatannya sudah 25 juta. Itu kan perubahan. Nah, masa kita ini nikah dari anak kita masih kecil sampai anak kita sudah mau SMA, pendapatannya panjang 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta. Berarti ini tidak ada perubahan. Itu kan mikir. Maka setiap perubahan itu pasti ada kebaikan. Siapa yang mau cari kebaikan harus mau mengikuti perubahan. Bisa diterima? Yang terakhir, di dalam setiap kebaikan itu pasti ada petunjuk. Yang tadi kita sebut al-hidayah. Itu ada petunjuk. Nah, kalau ini ada petunjuk, dicari ada apa di balik itu. Saya itu mencari ada apa di masjid, ada apa di balik Masjid Al-Hidayah. Yang mengenalkan saya namanya Al-Muhtadi. Masjidnya namanya Al-Hidayah. Ada kata-kata ihtada. Ya tadi ihtidah. Ya, nah, kata kerja yang berfungsi sebagai pelaku itu namanya muhtadi. Ada yang namanya al-muhtadi. Itu. Nah, ada apa di balik Masjid Al-Hidayah? Tapi orang yang mengenalkan yang menyambungkan saya dengan Al-Hidayah itu ya namanya itu juga muhtadi. Aslinya sama kan? Ihtadayah tadi. Ini kan sama. Ini hadayah berkembang menjadi Al-Hidayah. Ya. Ini juga sama aslinya dari hadayah. Hudan lil muttaqin sama. Berarti petunjuk takdir. Nah, yang saya cari yang ditunjukkan apa? Itu kan saya cari. Nah, ada keberkahan di dalam kebaikan. Di dalam kebaikan itu punya berkah yang memberi atau membawa petunjuk. Nah, petunjuk itu yang menjadikan berkah dalam hidup. Nah, Bapak Ibu kan tidak perlu mencari susah-susah, karena petunjuk itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Maka kalimat tadi syahrul Ramadan alladzii unzila fiihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan 185 dari Al-Baqarah. Itulah fungsi 3 tadi. Al-Quran itu al-huda, memberi petunjuk. Al-Quran itu al-bayyinat, al-mubayyin, yang mendatangkan keterangan. Yang ketiga, Al-Quran itu memberi al-furqan, yaitu membawa pembeda untuk kita semua. Adik-adik inilah calon-calon generasi kita yang ikut meramaikan Al-Quran ada dan bersama kita semua. Ini TPQ ya? TPQ ya? TPQ ya? Sudah berapa juz? Masih kecil-kecil juznya. Ada yang sudah masuk juz 1? Juz 1? Belum?
140. Tapi yang hadir cuma 14 orang ini. Perwakilan berarti ya. Hah? Oh masih masuk. Alhamdulillah. Luar biasa. Pokoknya masjid itu tempat di mana keberkahan, tempat di mana segala kemuliaan harus kita datangkan dan harus kita turunkan. Di luar itu tidak akan kita temukan. Ya, masjid itulah yang menjadi tolak ukur kemuliaan keberkahan itu Allah datangkan. Saya lihat rumah-rumah di sini tidak ada yang lebih baik dari masjid ini. Betul ya? Ya? Kalau ada Bapak Ibu bersaksi, kalau ada rumah-rumah di sekitar ini yang lebih baik dari masjid ini, cepat-cepat diingetin orangnya, ya, cepat-cepat diingetin orangnya. Masjid ini harus lebih tinggi, lebih besar, lebih baik dari rumahnya yang bersangkutan. Betul? Masjidil Haram seperti itu, Masjid Nabawi seperti itu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu tidak menghendaki menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah. Jangan sampai kalian membangun bangunan yang bangunan itu melebihi daripada bangunannya Allah, yaitu masjid. Maka tidak ada bangunan yang di mana bangunan itu melebihi dari bangunannya Allah, yaitu masjid. Kecuali bangunan itu bangunan yang sudah dititipkan di jalan Allah. Berarti bangunannya sudah diwakafkan. Misalnya sekolah, ini ada masjid, masjid ini punya sekolah. Sekolahnya berkembang sampai lantai 3, masjidnya masih berlantai 1. Nah ini kan sekolahnya sudah diwakafkan. Sekolahnya itu sudah milik Allah karena sudah dihibahkan atau diwakafkan. Kecuali kalau kita ini kan rumah-rumah pribadi kita semuanya. Biar berkah itu selalu ada di masjid atau di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, apa perlu saya bertanya? Ya, monggo Pak. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang mendatangkan manfaat untuk manusia yang lainnya. Anfa'uhum. Kita ini disebut khairun nas. Khairun nas itu berarti manusia yang baik. Manusia yang baik itu berarti manusia ini pilihannya Allah. Kalau manusia ini pilihannya Allah, berarti manusia ini makhluk yang Allah pilihkan. Bu, ngapunten Ibu, kalau hamil melahirkan satu atau lebih dari satu. Pura-pura paham. Ibu kalau hamil melahirkan itu satu anak atau lebih dari satu. Kalau ada kembar, teorinya kedokteran itu 1 berbanding 1000. Satu wanita melahirkan anak kembar berbanding 1000 wanita tidak ada kembarnya. Ya. Inna khalaqnakum min nutfatin amsajin tabtali. Kami menciptakan kalian wahai manusia itu dari nutfah. Nutfah itu setetes air yang dihasilkan bapak-bapak, namanya spermatozoa. Banyaknya kurang lebih 2 cc. Isinya ada 2 juta zigot. Jelas? 2 juta zigot. Zigot ini apa? Zigot ini membantu calonnya bayi.
calonnya anak ibu. 2 juta ini ketemulah dengan sel telur yang namanya ovum dari ibu-ibu tadi. Tempur semuanya, dasus, tempur kan? Tempur ya? Betul ya? Tempur. Yang lahir cuma 1. Masuk 2 juta lahir semua. Ada ibu-ibu yang lahirnya 2 juta, masuk ya anak lele lah. Nah, maka putra-putri ibu-ibu, putra-putri bapak ibu, kita yang lahir ini disebut khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Kenapa? Sebaik-baiknya yang dilahirkan. Karena kita mengalahkan musuh kita 1.999.999 mati semua. Yang muncul 1. Kalau ada dokter di sini, tolong saya dikritisi kalau salah. Jadi zihab itu menghasilkan 2 juta zihab itu perang, tempur yang kalah. Pokok pemenangnya harus 1. Harus 1. Kalau sampai dia menang 2 begini, ini berarti dia 1 kromosom. Kecenderungannya tipis 1 berbanding. Dan ini ada faktor genetikanya. Makanya kembar-kembar itu ada faktor genetikanya. Makanya ini jadi 2. Kalau laki-laki kembar laki-laki, 2 kembar perempuan 2. Nah, 1 kita yang lahir ini kan semua kita lahir dari rahim ibu khairun nas. Tidak ada mau hidungnya pesek, elek, ya. Terus pokoknya tidak karu-karuan. Itu tetap khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Anfa'uhum linnas, yang mendatangkan manfaatnya. Generasi itu bisanya apa? Punyanya waktu, berikan waktu. Punyanya tenaga, berikan tenaga. Punyanya materi, kasih materi. Punyanya apa? Pak, masjidnya belum apa? Orang yang punya materi itu susah duduk di masjid, karena senangnya gombal masjid, gitu. Itu jarang, susah aja di masjid. Ilaman rahimahullah. Dan yang Allah katakan rahmatullah. Ada yang bisanya punya waktu, ada yang bisanya punya tenaga, ada yang bisanya punya ilmu. Apa yang dimiliki, apa yang dipunyai, itu yang diberikan. Itu yang disebut anfa'uhum. Nah, makanya kalau kita ini ingin memberikan manfaat, tolong manfaat itu dibuka lebar. Karena pintu ijtihad itu terbuka, bukan tertutup. Ada yang ngasih masukan begini, ngasih masukan begitu. Pak, masjidnya kayaknya bagus diginikan. Pak, masjidnya bagus. Ini kalau teman-teman Alidayah membuka diri, ini kiri kanan depan belakangnya bisa hilang semuanya diwakafkan. Jadilah ini namanya Islamic Center. Bisa jadi Islamic Center. Bisakah ini jadi pesantren? Sangat bisa nanti. Kiainya di sini membesarkan. Rumah ini dikosongkan semua jadi asrama. Di sini asrama santriwati semua. Di sini nama asrama santri. Penghuninya dikontrakkan. Ini jadi pesantren. Lama-lama santrinya bagus, santrinya berhasil. Rumah-rumah ini dibangunkan. Pak Yai jelek rumahnya Pak Yai, artinya dibangun rumah ini jadi gedung. Karena santri yang berhasil, yang tadinya mau belajar di sini, semuanya bisa kalau kita mau terbuka. Itulah anfa'uhum linnas. Gimana Pak yang keluar dari pondoknya, dari rumah-rumahnya tadi? Rumahnya 1 diganti 2, rumahnya 2 diganti 4, hartanya itu dilipat gandakan. Kenapa? Karena di sini ghasyat alaihim rahmah. Di sini dipakai tempat ngaji, di sini dipakai tempat hafal Quran, di sini dipakai untuk tadarus ilmu agama. Ini ghasyat alaihim rahmah, berkah bagi semua penghuni-penghuni yang ada di sini. Rizkinya itu berkah. Ghasyat itu turun hujan itu tidak rintik-rintik. Turun hujannya cuma 10 menit tapi banjir semuanya. Itu namanya ghasyat. Kalau wanita itu subur, sudah ya. Kalau pada manusia itu subur. Kalau hujan itu artinya lebat.
10 menit saja hujan tapi langsung airnya menggenang di mana-mana. Nah, jadi ibarat mereka yang mewakafkan, menghibahkan, membelanjakan apa yang dia miliki di jalan Allah itu dikasih al-ghashi sama Allah. Begitu. Yang disebut anfa'ul ya. Mudah-mudahan itu terwujud ya. Semoga Allah memberikan. Itu yang saya mikir ini al-hidayah atau ada al-muhtadi. Itu saya mikir-mikir begitu ya. Apa nanti ini jadi Pak Kiai al-Muhtadi? Apa ini nanti jadi pesantrennya Pak Pondok pesantren al-hidayah Kiai al-Muhtadi? Apa harus berubah profesi dari perangkat desa, dari apa itu juragan nempel jadi Pak Yai atau bagaimana? Allah Alam. Semua itu akan terjadi apabila Allah berkehendak, gitu ya. Kalau Allah berkehendak, semuanya itu akan bergantung pada kehendaknya Allah. Kalaupun Allah tidak berkehendak, Allah pasti mengganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah. Kita kan cuma bisa baiknya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu sudah banyak lihat jam. Saya pikir kok ibu-ibu melihatnya ke atas terus gitu loh. Saya itu gak enak Bapak gitu ya. Saya ini juga penggemar ibu-ibu, menghargai, menghormati ibu-ibu. Jadi karena ibu-ibu sudah melihat ke atas, apa nanti mau sibuk di belakang, diteruskan ini nanti tidak baik. Biar tidak ada dusta, tidak ada fitnah di antara kita loh. Nanti nek datang lagi ya gak disambut kan gak enak gitu ya. Sekali-sekali datang disambut pakai rebana, apa tolak baju atau apa ya, yang baik-baik gitu. Tapi ya kalau tidak baik ya jangan dilakukan. Selama itu ada dan memungkinkan dan baik, ya, tidak salahnya untuk dikerjakan. Semoga ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan pintu dan kebaikan hidayah untuk kita semua. Saya mohon maaf tidak bisa ikut berbuka puasa bersama panjenengan semuanya, tapi kami ikut mengiringi doa dan ikut memberikan satu kebaikan. Mudah-mudahan keistiqomahan, keberkahan selalu ada bersama kita dan semuanya saja selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jangan absen ngajinya ya, jangan absen ngajinya gitu ya. Karena Ustaz tadi itu selalu hadir dengan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Tapi mudah-mudahan beliau tidak aneh-aneh gitu ya. Yang aneh itu yang didatangkan. Ini siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wa akhiru da'wana subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat rahimnya, memberkahi kebaikan untuk kita semua. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Muhammad wa bi'auka bi mazidah ya rabbana ya rahmatana ya batil ya karim wa musliman wa ta'ala wa syukrika wa asmillahi Allahumma al-haqqa wa sunnatika wa al-batil wa batil wa sunnatika اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح